Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saat ini Umi dalam rangka bincang Irena Handono Official akan ditemani oleh 2 orang muslimah pejuang. Ini kita dalam rubrik Speak Up. Judul yang kita bawakan hari ini adalah judul yang sangat penting dan indah. Menarik. Saatnya muslimah berbicara syariah. Apa sih syariah itu? Nah, insya Allah dalam diskusi spesial ini dengan muslimah pejuang dari Tangerang, Banten, perkenankan saya menyapa beliau lebih dahulu, yaitu Ibu Dr. Haji Septimar Prihatini. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Umi. Alhamdulillah. Sehat juga ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Amin. Amin. Dan juga dengan beliau Ibu Yeni. Ya Umi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Umi. Alhamdulillah. Umi sehat selalu ya. Ketemu dengan beliau berdua adalah momen yang sangat membahagiakan. Karena beliau berdua penuh dengan kesibukan, dan alhamdulillah walaupun penuh dengan kesibukan namun tetap sejuk, terutama dengan tema kita saat ini, yaitu saatnya muslimah bicara tentang syariah. Apa sih syariah? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita harus berbicara tentang syariah? Dan mungkin nambah satu pertanyaan lagi. Boleh? Boleh Umi. Sampai kapan syariah akan menjadi perbincangan? Silakan, siapa yang akan memulai? Ya, baik Umi dan pemirsa Irena Handono Official dimanapun berada. Terutama bagi kita ya yang sudah memilih iman Islam sebagai jalan hidup kita, tentunya kita mesti mengenal Islam secara utuh ya, agar kita tidak mendapatkan informasi sepotong-sepotong tentang Islam. Bahaya ya Umi ya. Kalau dipotong mah enak. Betul Umi. Tapi ini masalahnya adalah satu hal yang fundamental, maksudnya satu hal yang sangat prinsip begitu ya, sehingga ya tentunya kalau dapat sepotong nanti sepotong yang lainnya ditinggalkan, itu tidak sempurna ya. Nah, untuk itu gambaran Islam itu adalah bagaikan sebuah pohon ya, pohon yang utuh, kemudian yang tumbuh subur, rindang, berbuah, kemudian berbunga begitu. Dan untuk itu ya bagaikan kalau kita ibarat itu memahami, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta gitu. Jangan-jangan jadi pohon nangka disangka pohon durian. Iya bisa jadi begitu Umi. Islam disangkanya nanti yang lain disangkanya Islam. Nah ini kita untuk antisipasi agar tidak terjadi pemahaman yang seperti itu. Makanya ketika kita mengatakan semua Islam, orang Islam pasti cinta Islam ya Umi ya. Pasti nah begitu. untuk itu agar cinta kita ini ibaratnya tidak bertepuk sebelah tangan ya. Kita mengatakan cinta tapi Islam ternyata tidak mengakui gitu ya, kita sebagai jangan Islam. Sampai mengatakan saya Islam tapi nggak mau pada syariah. Betul gitu. Umi. Nah untuk itulah maka kita mesti memahami, pemirsa semuanya, bahwa agama Islam itu adalah agama yang syamilah, agama yang sangat sempurna yang Allah telah ciptakan, kemudian yang Nabi kita telah membawa kepada kita dengan seperangkat yang utuh. Ada akidah, ada syariah, kemudian ada dakwah. Jadi ibaratnya Umi, kalau pohon tadi itu akidah itu adalah akarnya. Ya, akarnya. Nah, kalau akar ini tumbuh subur, akar ini sudah tertancap dengan kuat, maka insya Allah pohon dan daun-daunnya itu merupakan syariahnya begitu. Nah, syariah itu justru ada di penampakan ya, di penampakan pohon tersebut. Nah, kemudian pohon ini dan daun ini kan harus dirawat, harus dipupuk gitu. Nah, pupuknya itulah membutuhkan dakwah.
Jadi demikian sehingga syariah, kalau dikatakan apa itu syariah? Syariah itu adalah khitabus syari, yaitu seruan Allah kepada hambanya dalam bentuk seperangkat hukum-hukum yang akan menata kehidupan kita ini secara sempurna. Demikian. Oke, menarik sekali. Semakin Umi pengen tahu begitu ya. Jadi semakin Umi ingin tahu, kembali lagi yang namanya akar itu demikian pentingnya. Syariah itu demikian penting. Nah, oke. Umi juga pengen tahu apa namanya dari Ibu Dr. Septimar. Coba gimana sih penjelasannya syariah ini? Kenapa harus dibicarakan gitu ya Umi ya, seberapa pentingnya itu ya. Baik Umi ya, sering kita mendengar semacam jargon ya Umi ya, bahwa dengan tegaknya syariat Islam di bumi ini maka secara utuh ya, maka bumi ini akan damai, aman, sejahtera. Nah, itu sebenarnya apabila mengetahui gitu ya. Ya mengetahui dan dilaksanakan. Ini mengetahui ya, dan dilaksanakan. Karena kan ya antara mengetahui saja tapi tidak dilaksanakan ya itu nanti akan jadi ketimpangan apa ya. Efeknya dari situ juga berbeda. Seberapa banyak orang yang tahu tentang syariat Islam? Banyak sekali, tapi melaksanakannya mungkin hanya sebagian saja, atau mungkin tidak sama sekali. Itu kan mungkin saja. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah jargon saja ya. Jadi ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, pengertian udkhulu ya atau masuklah ini banyak ditafsirkan oleh para ahli tafsir yang mengatakan bahwa seorang muslim itu dituntut masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya. Jadi merupakan kesesatan yang nyata ya, adu mubin jika ada orang yang mengaku dirinya Islam, namun mereka mengingkari atau mencampakkan sebagian dari syariat Islam itu dan di dalam realitas kehidupannya dan menerapkan juga di bagian yang lain ya, yang dianggap menguntungkan dan lain-lain seperti itu ya. Pilih-pilih gitu ya. Pilih-pilih. Nah ini sebenarnya kan paham sekuleris itu dari situ cikal bakalnya kan, artinya memang yang enak, yang sesuai, yang dirinya diambil, yang enggak dibuang ya. Jadi seperti itu ya Umi ya. Untuk supaya dapat merealisasikan terwujudnya syariah Islam secara kafah itu, maka kita menjadi suatu kewajiban lah bagi seluruh umat manusia, seluruh umat Islam khususnya, untuk turut mewujudkannya kembali karena pernah pada masa yang cukup panjang yang syariat Islam itu diterapkan secara menyeluruh, totalitas, dan hasilnya adalah suatu keamanan, kedamaian dunia. Itu sudah secara empirik terbukti seperti itu. Jadi dulu pernah dilaksanakan, tapi kemudian hilang di perjalanan. Iya, seperti itu. Menarik banget ini. Iya. Jadi bisa kita nanti dalami lagi pelaksanaan itu yang sudah terjadi itu pernah terjadi di mana dan hilangnya mengapa gitu. Itu juga sangat indah. Ya, baik Umi ya. Ya, jadi untuk perjuangan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama semua, termasuk muslimah ya. Jadi kita harus mengambil bagian dari perjuangan untuk menegakkan syariah ini kembali. Karena secara empirik sudah dibuktikan jika syariah ini dilaksanakan, diimplementasikan secara menyeluruh, itu sudah dibuktikan bahwa ini suatu kesuksesan dari sebuah peradaban. Seperti itu ya. Nah, untuk itu kaum muslimah ini harus kita ya harus aktif mengambil bagian secara intens ya. Begitu Umi kira-kira. Alhamdulillah, Masya Allah. Artinya saat ini masih banyak syariat Islam yang tidak atau belum diterapkan begitu ya. Ya, betul Umi. Jadi sehingga kita harus kembali kepada masa penerapan itu. Atau juga kita bisa menyatakan
tidak diberi ruang bahkan untuk melaksanakan Islam secara kafah, hanya sebagian aspek kehidupan saja yang menggunakan Islam gitu. Jadi seperti yang Ibu Dr. Septimar mengatakan, ya separuh-separuh begitu ya. Iya, betul. Kalau Umi tadi menyatakan ada pohon nangka disangka pohon durian gitu ya. Iya. Jadi salah kaprah. Islam diterjemahkan salah kaprah karena tidak mengetahui tentang Islam, apalagi tentang syariat Islam. Akibatnya sampai pohon nangka disangka pohon durian. Islam rahmatan lil alamin disangka Islam teroris gitu ya. Dan dimaknakan secara berbeda. Dan ini menjadi suatu dagangan gitu ya. Suatu dagangan, ibarat dagangan pasar gitu ya. Yang menarik, kenapa? Karena disampaikan kepada orang yang nggak tahu. Iya. Gimana menurut Ibu? Iya, Umi. Baik, benar sekali ya Umi ya. Jadi sebuah kita katakan suatu hal yang mestinya itu adalah menjadi milik ya Umi ya. Kalau tadi Umi mengibaratkan sebagai dagangan, ya ketika ditawarkan dengan harga yang rendah dan murah ya Umi ya, itu diambil, pakai diskon, dibeli gitu, tanpa mengetahui ini sebenarnya dibutuhkan apa enggak sih gitu ya. Tapi menarik gitu ya. Iya, tapi ada menarik gitu, mumpung gitu kan. Kemudian ya ibaratnya seperti itu pula. Jadi ketika dikatakan Islam itu tadi diambil sebagian, kata Umi yang enak-enaknya aja ya Umi. Yang enak-enaknya aja, kemudian dipahami, kemudian diambil, sementara yang lainnya tidak. Jadi kalau kita membayangkan apa yang terjadi pada saat ini, ya seperti itulah Umi ya. Sehingga kalau kita kembali kepada Islam, syariat Islam, itu kan tentunya tidak hanya sebagian ya, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran dengan jelas ya, ayat-ayat yang mendorong untuk kita seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh gitu, keseluruhannya itu secara kafah. Kemudian juga dilarang gitu untuk mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain, sebagaimana ya Allah mengingatkan kita ya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 85 ya Umi ya, mudah-mudahan tidak keliru. Afatuminu biba'dil kitabi wa takfuruna biba'di. Jadi apakah kamu itu beriman kepada sebagian kitab ya, dalam hal ini kalau ayat-ayat Allah beriman kepada sebagiannya, kemudian kufur mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, tentunya ketika kita kita melihat fenomena inilah yang terjadi, mengimani sebagian kemudian meninggalkan sebagian, yang enak diambil, yang tidak enak diambil. Tapi tentunya seperti tadi Umi, maksudnya ditawarkan sebenarnya bukan masalah tidak enak gitu ya. Karena kita mengetahui Islam itu rahmat. Yang namanya rahmat itu pasti kan suka gitu ya, suatu hal yang menyenangkan. Nah, dari sinilah kita bisa menyadari dan memahami bahwasanya fenomena ini adalah sebuah hasil dari pemikiran-pemikiran yang tentunya berasal dari luar pemikiran Islam. Ya, memang betul. Ya. Memang betul. Umi merasakan juga kenapa kok orang menjadi pilih-pilih seperti itu. Nampaknya karena pemahaman tentang Al-Quran itu pun tidak jelas. Yang bersangkutan tidak ngerti, ya, atau nggak mau ngerti. Iya. Padahal Al-Quran itu adalah firman Allah. Iya. Pedoman ya Umi ya, pedoman kita kan, gitu, petunjuk kita gitu. Jadi bagaimana mungkin sebuah pedoman, sebuah petunjuk hanya diambil yang disenangi saja, yang nanti nggak jadi sampai tujuan. Nah, itu dia. Malah tersesat. Iya, betul. Lanjut Bu, gimana Bu? Iya, jadi demikian ya Umi, kita ya miris bahwa tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah pemahaman yang berasal dari luar Islam, yaitu pemahaman Barat gitu ya. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah sebagai prinsip dari fasludin anil hayah. Jadi sekularisme itu sendiri ya, memisahkan antara agama dan kehidupan. Ya tentunya dengan fenomena ini ya kita tidak
membiarkan ya. Untuk itu ya kita sebagai umat Islam mesti mengetahui ya, selain Islam itu sebagai akidah kita, kemudian juga syariah, terus untuk apa lagi sih gitu ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Iya benar-benar. Iya, silakan. Mungkin, setelah kita pahami banyaknya pemanfaatan hukum Islam di sebagian yang disukai dan tidak disukai. Nah, diimplementasikan sebagian yang lainnya diabaikan. Tentu ini menimbulkan banyak masalah, ya, problem. Sementara sudah pasti kita pahami bahwa Islam itu adalah Allah turunkan selain sebagai agama yang fitrah ya Umi ya, yang memang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal manusia. Nah, itu menenteramkan jiwa tadi yang Bu Yeni sampaikan ya. Sekaligus juga Islam itu sebagai mu'alajah atau solusi ya. Jadi dari berbagai masalah. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan coba di yang terjadi sekarang ya di Indonesia atau di negara-negara Muslim lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ya, kita bagi misalnya permasalahan sosial, ekonomi, hukum, ya, kemudian banyak permasalahan politik ya yang berada di berbagai belahan bumi ini. Itu semua adalah sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya hukum Islam. Ya, misalnya masalah sosial ya, yang cukup menonjol untuk masalah sosial ini di Indonesia atau di negara-negara lain juga itu adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan. Iya, angka kemiskinan itu berbagai data sudah menunjukkan bahwa di berbagai tempat itu menunjukkan peningkatan. Saat ini kan kita menghadapi 2023 saja sudah suatu ketar-ketir juga ya. Ini kemiskinan akan semakin isu-isu resesi dan lain-lain. Nah, masalah sosial ini kan berjalin akan berkelindan dengan masalah-masalah lainnya, masalah ekonomi, ya, kemudian masalah hukum dan juga masalah sosial. Nah, sebagai akibat dari kesalahan ini, kesalahan apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan kaitannya dengan persoalan yang timbul ini. Salah satunya adalah kesalahan mengelola bumi ini. Ya, pengelolaan tata kelola sumber daya alam, ya, kemudian pengelolaan dari sumber daya manusianya juga, kepemilikan itu yang demikian jauh menyimpang dari aturan-aturan syariat yang sudah demikian Allah buatkan untuk kita, dilanggar, ya, bahkan diabaikan sama sekali, sehingga yang terjadi adalah yang kaya ya semakin kaya, ya, yang miskin semakin terpuruk. Nah, itulah kira-kira. Nyawa juga menjadi tidak bernilai, gitu begitu ya. Umi ya. Jadi ya banyaknya pengangguran Umi ya. Sekarang ini yang mengkhawatirkan jumlah lapangan kerja dengan jumlah lulusan usia produktif itu sangat tidak seimbang. Nah, di Indonesia mau di negara lain pun sekarang pengangguran itu menjadi masalah negara. Menjadi masalah. Ya, sebenarnya Islam sudah banyak mengatur. Nanti banyak kita bahas mengenai itu di lain kesempatan mungkin Umi ya, bahwa pengangguran dan lain-lain itu. Kriminalitas Umi. Kemudian kriminalitasnya adalah kan seperti hadisnya juga mengatakan, hadis Rasulullah, bahwa kemiskinan itu membawa kepada kekufuran, kekafiran gitu ya. Jadi akibat dari ini kan masyarakat berebut lapangan kerja, berebut sumber ekonomi yang sangat terbatas, sehingga main sikut sana sikut ini, baik secara fisik maupun secara pikiran gitu kan ya. Nah, sehingga ya kriminalitas itu semakin meningkat ini. Ya, itu yang kita khawatirkan. Ya, berbagai macam persoalan-persoalan lain mungkin Bu Yeni bisa menambahkan dari sisi yang lain. Yang sekarang ini kan juga agak ramai nih Umi di media sosial ya, orang saling mencerca ya, menjelek-jelekan perempuan ini, menjelekkan artis ini, menjelekkan sini. Itu udah di blow up ya. Sepertinya itu yang laris ya Mi. Viewersnya banyak ya Mi ya. Dan memang viewer yang pemirsanya demikian banyak, dan demikian pula seolah-olah
dari tayangan-tayangan itu kita juga bisa menilai sampai seberapa parahnya begitu perekonomian. Antara lain seperti yang Ibu Dokter menyatakan tadi, parah ini banyak negara termasuk negeri kita. Kasus yang paling menggelitik Umi adalah seorang gadis kecil, dia mau ke masjid, belum sampai di masjid dia sudah ada yang menghadang, yang menanyain dia, mana HP-mu? Dia bilang nggak punya, mana nggak punya, ditikam kan? Oh iya, itu yang Iris ya, yang dituju HP-nya sebenarnya. HP-nya Ya. Hanya karena HP dijawab nggak punya, karena memang dia nggak bawa. Ternyata tikam, semurah itu kan nyawa. Ya. Dan kan kita melihat ini banyak peristiwa mengorbankan nyawa. Sampai hari ini juga marak demikian, seolah-olah bahkan timbul suatu image bahwa orang yang berkuasa itu dengan mudah bisa menghilangkan nyawa manusia. Peristiwanya banyak ya Umi. Peristiwanya banyak. Yang belum selesai. Ya, sampai sekian orang, bahkan sampai kalau mundur ke belakang ada peristiwa melayangnya nyawa 700 orang kan. Itu sekarang belum juga diangkat. Dan tidak ada sama sekali pemberitaan itu. Sama sekali tidak ada pemberitaan. Nah, ini menunjukkan memang betul Dok, semakin masalah ekonomi itu menimbulkan juga masalah sosial. Ya. Saling berjalin ya Umi. Saling berjalin. Kok malah ayo gimana? Iya. Iya, barangkali masalah-masalah yang lainnya bisa ditambahkan oleh Umi. Ya, tadi menarik ya Umi mengangkat 700 nyawa. 700 nyawa. Berikutnya itu banyak lagi ya Umi. Tapi sampai saat sekarang itu tidak jelas ini apa endingnya begitu ya Umi ya. Belum belakangan ini kita juga dikejutkan dengan berita-berita yang terkait dengan hilangnya nyawa dari manusia. Jadi itu seolah-olah merupakan hal yang biasa. Kemudian kita juga mendengar di dalam kasus-kasus tersebut, kemudian keputusan yang lahir dari sebuah peradilan itu pun juga kadang-kadang kita melihat ketidakadilan. Nah, ini justru menjadi bagian dari permasalahan juga yang perlu untuk kita cermati di dalam bidang hukum gitu ya. Di aspek hukum adanya jargon yang sudah dikenal ya barangkali di masyarakat. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas Umi. Nah jadi ini suatu hal yang akhirnya banget. Ketika ada fakta yang membutuhkan tindakan hukum, itu tidak direspon sebagai suatu yang harus segera untuk diselesaikan, karena pada akhirnya akan begitu juga. Ya, begitu. Seperti misalnya aja tentang apa itu persepak bola itu ya. Nah, iya Umi. Ya, sepak bola itu demikian banyak juga korban gitu. Itu pun kalau kita bertanya kepada orang di setempat di sana, mereka menyatakan bahwa yang di blow up di media itu sebenarnya adalah jumlah yang nggak segitu. Nah, terus gimana maksudnya? Apakah di media ini terlalu banyak jumlahnya? Oh bukan, artinya ada korban-korban itu yang orang tuanya atau keluarganya gitu males gitu mau berurusan secara hukum. Karena pada akhirnya itu hanya menghasilkan juga hanya repotnya aja dan keluar duitnya aja gitu kan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya ibaratnya begitu. Jadi kerugian hilang motor malah menjadi hilang mobil, suatu yang di luar kemampuan mereka. Kayak ada apatis ya Mia dari masyarakat ya. Nyesek deh. Iya betul Umi. Jadi mohon maaf juga ya kalau kita lihat lebih luas ya Umi di dalam bidang politik misalnya sebuah kedaulatan negara, kedaulatan sebuah negeri, ya kita perhatikan negeri-negeri Islam ya pada hari ini ya mungkin khususnya di negara kita ini ya Umi ya tidak ada lagi istilah kedaulatan, berdaulat bebas untuk menentukan kebijakan sendiri. Kita perhatikan ya dalam ekonomi sumber daya alam kita kurang apa sih Indonesia ini gitu ya, sumber daya alam yang berlimpah sekali. Kemudian kalau kita melihat kemana
kok tidak ada gitu ya imbasnya kepada kehidupan tadi, ekonomi, kesejahteraan. Karena kita sudah mengetahui bahwa di dalam praktek sistem ekonomi yang ada, pengelolaan sumber daya alam itu justru dikuasai oleh para oligarki gitu. Nah, ini. Diprivatisasi kepada negara-negara asing. Nah, ini kan menjadi permasalahan, padahal Akhirnya kita seperti sementara pepatah dong. Iya. Seperti pepatah yang mengatakan ayam mati di dalam lumbung. Iya, itu kelaparan di lumbung padi. Nah. Ya, kita punya banyak padi tapi kok lapar gitu. Garam aja bisa diimpor gitu ya, Umi, ya. Ya, dan banyak sekali, dan insya Allah ya para pemirsa sekalian juga bisa mengamati ya apa yang terjadi di sekitar kita. Ya Umi, boleh saya tambahkan ya, termasuk di dunia pendidikan Umi. Ya, ini yang paling viral sekarang ini ya. Jadi bahwa sistem pendidikan kita ini kan sekarang belum memberi satu ruang khusus yang fokus pada perbaikan moral gitu ya, karena ini yang rusak sekarang ini seperti ini ya. Karena kalau dilihat dari akar masalahnya sebenarnya kan adanya pelemahan secara ya, kompetensi moral dan lain kepada peserta didik. Jadi output pendidikan kita ini masih didominasi output untuk penguasaan dunia pasar. Jadi secara kognitif oke, siap, kemudian secara skill hanya terbatas pada kemampuan sebagai buruh, Umi. Ya, jadi belum pada skill yang tingkat yang lebih tinggi sebagai manajemen, manajer gitu ya, belum sampai ke sana. Ya, ada beberapa lembaga yang sudah mengarah ke sana, tapi ini karena secara sistem dan regulasi yang mendukung di dunia pendidikan belum mengoptimalkan untuk ke arah yang kekuatan moral dan ketahanan secara religi para peserta didik dari outputnya, maka ini akan menjadi efek yang berbahaya itu di masa depan. Ya, jadi memang kalau ada perbedaan besar Bu Dokter ya. Kalau kita seusia Umi dulu ya, kalau kita ditanya cita-cita mau jadi apa, gitu ya, maka ada yang menjawab cita-citaku ingin jadi dokter, cita-citaku ingin jadi insinyur, gitu ya, pilot, ingin jadi pilot, terus pengen jadi presiden, gitu ya, terus macam-macam gitu ya, astronot, gitu ya. Guru terakhir ya, ya guru pada waktu itu masih jadi cita-cita, perawat itu masih jadi cita-cita, gitu kan. Tapi sekarang Umi nggak pernah dengar itu lagi. Jadi TikTok kan, YouTuber itu sudah terungkap bahwa seorang gitu ya, pemuda ditawarin gitu, mau diberi beasiswa full, tapi ternyata dia menolak. Iya, yang cerita. Ya, Citayam itu kan. Iya. Nah, kemudian apa dia pilih? YouTuber. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Ibu-ibu rumah tangga ini ya, dengan tekanan ekonomi yang sekarang, ya, dimana ternyata mohon maaf jumlah yang di bawah permukaan ini ternyata sekarang ini banyak laki-laki malah yang hidupnya itu dihidupi oleh istrinya. Terbalik ya. Ya, kebalik kan. Ini nih di bawah permukaan ini. Karena ngomong soal begini itu nggak semua istri mau ngaku gitu ya, demi cintanya pada suaminya. Iya. Ya, ternyata suaminya nganggur. Ternyata suaminya menggantungkan hidup dari istrinya. Ya, kalau ada anaknya berarti pendidikan utama ya di keluarga kan ibu. Kehilangan ibu. Iya, ibunya kerja sibuk ya. Bapaknya juga tidak begitu kuat ya, karena nggak mampu bapaknya. Iya, seperti itu. Ya. Jadi tulang punggung itu bukan bapak, tapi tulang punggung adalah ibu. Nah, kemudian di sisi yang lain, kembali lagi perekonomian keluarga ini tidak mencapai, sehingga kemudian
muncullah suatu pemikiran pendek dari kaum ibu, yaitu kamu sekolah itu yang cepat dong bisa lulus supaya kamu bisa bekerja. Ya. Supaya kamu bisa bekerja. Itu targetnya sekarang dong. Betul. Iya. Jadi Umi saksikan ini ada anak-anak masih muda begitu ya. Maka sama ibunya disekolahkan di sekolah kejuruan, dan kita ngomong ini terbuka ya, bukan rahasia. Universitas itu seolah-olah hanya milik orang kaya. Iya, karena mahal. Karena mahal kan? Ya. Ini kan berbeda dengan negara lain. Ada negara lain itu juga digolongkan sebagai negara miskin, tapi mereka memperhatikan pendidikan. Tapi negara ini siapa yang bisa menyekolahkan anak, yaitu orang kaya. Dan akibatnya sama ibunya ini dikirim ke sekolah yang cepat bisa bekerja, sekolah yang mengajarkan keterampilan. Dan kemudian si ibu juga bangga kalau ditanya, anakmu masih kuliah? Oh enggak, dia udah lulus. Sekarang di mana? Oh dia di Astra misalnya, mohon maaf ya, atau di sana, di sini, semuanya itu perusahaan. Betul. Ya. Dan sekolah itu juga didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu memakai kemudahan-kemudahan dari pemerintah, membuat sekolah kejuruan yang mereka perlukan untuk mendidik calon-calon buruh mereka. Betul Umi, sekarang sekolah vokasi begitu ya Umi. Kemudian juga ada kampus Merdeka. Itu nanti di antara programnya itu adalah mergernya perusahaan dengan kampus. Iya. Dengan harapan para mahasiswa ini setelah mereka lulus kuliah itu bisa dipekerjakan Umi. Jadi bukan menjadi pemimpin ya, bukan menjadi pemimpin, untuk bekerja lagi ya Umi. Jadi ya. berarti suatu saat nanti kalau kita nggak berhati-hati, kalau mohon maaf yang punya wewenang itu hanya memikirkan diri sendiri gitu ya, tidak memikirkan bangsanya, maka tidak mustahil Indonesia ini akan mencetak generasi pekerja, generasi buruh. Berarti kalau kita ngomong buruh, majikannya siapa dong? Pengusaha dong Umi. Nah, siapa pengusaha itu? Nah, yang parah nih Umi juga sebagian penguasa itu juga dia pengusaha. Nah lengkap jadi, sudah. Kalau pengusahanya banyak, perusahaannya banyak, pengusaha hahaha gitu ya. Kata Ustadz Dwi Chandra. Jadi konsep khairunas anfa'ulinnas, jadi manusia yang bagus itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini nyaris sudah hilang. Jadi jadi kepentingan pribadi dulu yang diutamakan. Pendidikan itu cenderung seperti itu. Yang penting kamu sukses, berhasil, bisa kembali mesejahterakan keluarga dulu. Nah, pemikiran untuk bermanfaat kepada orang lain itu nyaris tidak tersebut oleh orang tua kita sekarang. Gitu. Jadi cenderung kepada kehidupan yang duniawi, yaitu tadi yang akhirnya menyebabkan evaluasi di akhirat itu tidak dijadikan sebuah tujuan pendidikan Umi. Iya begitu ya. Ya ini kalau syariat Islam kan tentu prihatin banget ya. Iya ini akibat tidak memperhatikan apa yang Islam itu canangkan untuk kaitannya dengan tujuan pendidikan kita. Iya seperti itu Umi. Karena keingkaran itu. Betul Umi ya. Ya enggak ada sebagian, tapi sebagian lainnya tidak dilaksanakan itu ya, seperti itu. Tidak total. Ya. Kasus-kasus lain ya Umi yang cukup berat di dunia pendidikan itu yang sekarang menjadi problem kami juga ya, problem kita bersama itu adanya banyak disorientasi seksual. Ya, hasil saya mensupervisi beberapa sekolah itu terjadi ada beberapa anak yang mempunyai kelainan dalam terdeteksi sekarang ya punya dengan lawan jenisnya atau sejenisnya ada itu mulai terangkat Umi ya, apakah ini efek dari 2 tahun
pandemi yang berkepanjangan itu juga sedang diteliti. Tapi memang itu cukup mengubah peradaban si Umi ya. Kalau dikatakan peradaban itu dua tahun kita mengalami pembelajaran online itu ya, lost learning itu terlihat ya. Jadi pendidikan moral itu nyaris tidak bisa tersentuh maksimal, sangat minimal semua gitu ya. Sudah bukan rahasia lagi, malah anak-anak itu tidak mengerjakan PR tapi mengerjakan PR ibunya. Nah itu kalau udah jadi mundurnya itu udah kelihatan banget. Betul, iya. Jadi sekarang ya mudah-mudahan pandemi ini udah lewat ya, jadi kita bisa menata kembali lah. Ya, tapi ada yang ngomong Bu, pandemi tidak akan lewat kecuali kalau stok vaksinnya udah habis. Mudah-mudahan Umi ya, jadi regulasinya berubah ya Umi ya. Tidak wajib booster. Tapi jadi wajib Bu, kan harus habis. Sudah habis sekarang. Oh sekarang udah habis. Oh alhamdulillah kalau udah habis. Mudah-mudahan. Ya, jadi gimana Umi ya? Jadi masyarakat itu mungkin Bu Yani harus kita pahami bahwa sedang tidak baik-baik saja begitu ya Umi ya, bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi. Tapi kalau Ibu mengatakan bahwa saat ini yang namanya sendi-sendi keluarga juga sudah berubah, sehingga kayaknya peradaban pun juga sudah bergeser gitu ya, dengan marak munculnya tentang LGBT. Tapi Umi melihat ini juga ada pemain ini di belakang. Karena LGBT itu sendiri adalah bukan sekedar disorientasi seksual, tapi itu sebuah gerakan. Sebuah gerakan yang terorganisir secara masif, sehingga yaitu impactnya ke dunia pendidikan. Memang sasaran Ghazul Fikrinya kepada mereka. Iya. Ya udah pornografi demikian marak, itu juga bagian dari suatu pergerakan. Yang masif. Ini yang harus kita ketahui, dan mudah-mudahan pemirsa yang mendengar ini semua itu juga bisa memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi ini ternyata bukan kebetulan. Ada by design. By design ini. Dan inilah yang kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu ya kita akan tergilas juga di situ. Iya. Dan ini pemahaman kita harus disebarluaskan ke banyak khalayak. Bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dan negara-negara yang lain juga sebenarnya seperti itu. Betul. Iya. Ya mungkin Bu Yani bisa menambahkan lagi. Iya, jadi dari berbagai macam fenomena yang terjadi ya pada saat sekarang, kalau kita ditanyakan ya sungguh menyedihkan ya Umi ya, bahwa artinya itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita menghadapi sebuah kondisi di era ini gitu ya Umi ya. Kalau sekarang dikatakan eranya sudah modern ya Umi ya, tapi ketika kita melihat bahwasanya kita ini sedang tidak baik-baik saja, apa buktinya dari tadi yang sudah dipaparkan. Tapi begitu, kalau kita dulu kan disebut era tinggal landas. Terus sekarang era apa dong? Saatnya meninggalkan landasan dan harus ini Umi harus terbang ke jadi harus take out ya Umi ya. Jadi artinya itu justru dengan kondisi seperti ini bahwasanya memunculkan sebuah semangat dan dorongan ya. Kalau orang beriman itu kan ada sensornya ya Umi ya. Kita ini kok merasa tidak adanya keadilan, kemudian tidak merasakan tadi ketentraman jiwa, kok fitrah kita ini bertentangan dengan apa realita yang kita hadapi. Untuk itu membutuhkan sebuah penyadaran agar bisa memunculkan dorongan tersebut. Kalau sudah terdorong berarti membutuhkan sebuah partisipasi ya, partisipasi untuk ikut peduli begitu. Ikut peduli dan justru bersama-sama bahu membahu untuk meraih kembali apa yang telah Allah sematkan kepada umat Islam itu adalah sebagai khairu ummah. Nah, ini kita tidak boleh lupa ya,
bahwa khairu ummah, umat yang terbaik ini Allah sampai patenkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 110, ya Allah telah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah sebuah bisyarah sebagai khairu ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatun ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari umat-umat yang ada. Kemudian tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyampaikan, mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, yaitu mencegah kemungkaran. Jadi dari sini ya mudah-mudahan kita terdorong, kemudian ketika kita sudah menyadari banyak problem itu, inilah yang menjadi titik poinnya sebagai PR kita bersama ya. PR kita bersama, kemudian kita memberikan penjelasan mana yang menjadi sebab dari permasalahan ini, kemudian mana yang menjadi akibat. Karena kedua konteks ini nanti akan berbeda perlakuannya. Nah, ini yang harus kita pilah dari permasalahan tadi, mana yang sebagai sebabnya, mana yang menjadi akibat. Menurut saya apa yang sudah kita bicarakan tadi itu adalah sebenarnya sebagai sebab gitu ya, sebagai akibat ya. Akibat efek samping dari sebab utamanya. Nah, ya begitu. Nah, memang itu yang harus diungkap dan diteliti, dijelaskan segampang-gampangnya sehingga kita bisa menyadari semuanya dan menuju esok yang lebih baik lagi. Amin. Betul ya? Ya, jadi intinya kita harus paham atau fokus pada sebabnya, sebab bukan pada akibatnya. Ya, pemisalan misalnya gini Umi ya, terjadi banjir. Ya, Di rumah sebabnya saya apa? Sebabnya apa? Banjir itu kan akibat ya. Misalnya nggak usah yang jauh-jauh, di rumah saya nih banjir, tadi nggak pernah banjir Umi. Di rumah saya itu 35 tahun saya tinggal di situ nggak pernah banjir. Kemudian tiba-tiba air masuk ke rumah, ternyata terus setiap hujan itu sekarang saya istilahnya bersihkan ya. Ada air selokannya juga masuk gitu ya. Nah, terus setiap hujan begitu ya tidak menyelesaikan masalah Umi. Ya, mungkin kita buat tanggul ya sedikit itu. Itu hanya permasalahan sifatnya parsial. Artinya hanya pada saat itu saja. Tapi kalau nanti semakin besar banjirnya ya tanggulnya dilewati kan begitu. Lama-lama tanggulnya lebih tinggi dari rumahnya. Bisa jadi seperti itu. Padahal fokus utamanya adalah sebuah sistem drainase atau sistem pengaliran yang tersumbat gitu. Nah, seperti itu. Got tidak lancar, kemudian ada resapan yang dipakai jadi kontrakan, tadinya banyak pohon, jadi air mengalir langsung ke rumah penduduk ya di kompleks saya. Nah, itu sebenarnya kan kalau dilihat dari akar masalahnya bukan pada membersihkan banjirnya kan, jadi membersihkan selokannya ya. Tapi pada sistem drainase yang harus dibenahi ya, dengan berbagai macam. Nah, itu mungkin pemisalan sebab akibat seperti itu ya. Jadi kita untuk kemiskinan misalnya tadi dikasih BLT, kemudian dikasih kartu-kartu miskinnya, macam-macam kartu gitu. Ya secara mungkin pada saat-saat tertentu menyelesaikan. Untuk makan 1 hari 2 hari sesaat ya. Tapi kemiskinan itu masih ada berlanjut entah sampai kapan. Sebelum permasalahan inti dari kemiskinan itu dipecahkan. Nah, pemecahan masalah kemiskinan ini yang sudah kita pahami, Islam sangat concern pada kesejahteraan umat dengan segala sistem yang sangat rigid ya, karena memang berasal dari sistem Allah ya. Jadi demikian sempurna sistem ini. Dengan sistem Baitulmal, dengan sistem zakat, dengan sistem pengelolaan sumber daya alamnya, itu permasalahan ini insya Allah akan segera diselesaikan. Ya, kemiskinan akan
perlahan tapi pasti. Mungkin kalau secara drastis dengan sistem seperti sekarang ini belum bisa langsung kali ya, ada peralihan masa-masa seperti itu. Insya Allah kemiskinan ini bertahap akan dikurangi dan diminimalis begitu ceritanya. Seperti itu ya. Masalah-masalah lain seperti pendidikan juga ya, ekonomi, hukum, tadi disebutkan juga masalah politik ya kan, semua dari penentuan sistem itu sendiri kan. Betul. Sistem politik ya, itu sepertinya Umi ya, secara singkat saya bisa jelaskan mengenai hukum sebab akibatnya. Kita jadi fokuslah pada sebabnya ya, pada apa yang menyebabkan dari akibatnya kerusakan, kesenjangan sosial dan lain-lain, kriminalitas, itu pada sebabnya apa sebenarnya. Ujung-ujungnya mengerucut pada ini karena sistem Islam tidak diterapkan begitu ya, begitu Umi. Ya, ujung-ujungnya karena sistem Islam tidak diterapkan, bahkan sistem Islam dianggap sebagai jadul, tidak sesuai gitu ya dengan kondisi masa kini, dan kemudian mereka melakukan suatu kebijakan di luar ketentuan Allah. Dan akhirnya ya terjadilah masa-masa kegelapan dahulu, di mana yang kuat itu menindas yang lemah, mengeksploitasi yang lemah. Nah, itu harusnya sudah tidak ada lagi di zaman ini, tapi ternyata seperti itu. Nah, nampak sekali di sini kita memang harus fokus pada perjuangan umat. Ya, itu harus fokus, terutama perjuangan para tokoh umat, termasuk mohon maaf jangan dilupakan, yaitu perjuangan tokoh muslimah saat ini betul-betul sudah harus berada di garda terdepan, tampil mencerdaskan umat ya. Lalu selain itu juga membuka wacana ya. Bukan hanya cerdas untuk dirinya sendiri, tapi juga membuka wacana dan menaikkan level berpikir masyarakat. Ini penting banget. Iya, Umi, betul. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai muslimah? Iya, Umi, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, insya Allah kita sudah bisa menarik benang merah ya Umi ya. Kenapa kita harus perlu dan membutuhkan berbicara tentang syariah? Ternyata memang semua permasalahan yang kita hadapi pada saat sekarang ini bermuaranya kepada tidak diterapkannya syariat Islam secara kafah. Setuju ya Umi? Setuju. Nah, untuk itu bahwa ketika kita sudah menyadari khususnya kepada ibu-ibu tokoh muslimah dimanapun berada, tentunya ini menjadi PR bersama kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, Umi ya. Dan kapan lagi? Betul. Kita bertanya ya. Iya. Sampai kapan? Sampai kapan gitu ya. Sampai Allah memantaskan kita dan sampai kita menghadap lagi kepada Allah sehingga nanti kelak kita memiliki hujah, karena di pundak kita gitu ya. Di pundak kita ada kewajiban yang sama. Saya juga memiliki kewajiban untuk menunaikan apa tadi yang menjadi seruan Allah ya, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga di pundak Umi, di pundak Bu Dokter juga seperti itu. Nah, untuk itu kita mesti bersama-sama mengupayakan. Ya, tugas kita kan hanya mengupayakan, berikhtiar, mewujudkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah secara kaidah kausalitasnya. Insya Allah, ya Allah tidak menyalahi janjinya, ya Umi ya. Ya, sampai kita tentunya harus mengambil sikap berada dalam suatu barisan. Ya, tentunya ini adalah barisan perjuangan ya Umi ya. Karena tidak bisa kalau kita hanya ya setuju tapi kita tidak ikut action untuk memperjuangkannya. Ya, demikian. Ya. Memang betul sekali, kalau kita tidak berbuat sekarang, ya siap-siaplah untuk menanggung akibat. Dan yang mungkin kalau kita ini usianya kayak Umi gitu ya, usianya udah kita sama. Tapi muda ya, ya. Tapi bagaimana nanti dengan generasi muda yang sekarang? Apakah kita itu tega selaku orang tua? Walaupun serakus-rakusnya orang tua, please tolong pikirkan
anak cucu, ya kan? Seminim-minimnya iman gitu ya. Betul. Silakan pikirkan anak cucu. Apakah kita memang niat banget gitu untuk meninggalkan keturunan yang lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah akhlak? Apakah kita sudah niat untuk itu? Iya. Itu nampaknya yang sudah waktunya kita sampaikan hal ini, ya. Jadi kita memang bermaksud benar-benar mengajak para tokoh muslimah untuk berjuang. Semoga pembicaraan kali ini juga banyak yang mendengar, dan semoga tergambar bahwa ada peran mulia di pundak kita masing-masing. Peran dakwah. Amalnya para nabi dan rasul. Iya. Jadi jangan sampai ada yang bertanya, sebagaimana pertanyaan orang ateis yang mengatakan, siapa yang menugaskan kamu berdakwah? Kamu ngapain ngomong begini? Siapa yang nyuruh kamu? Surat penugasannya mana? Luar biasa gitu ya. Ada yang ngomong begitu. Ya. Muslim lagi. Harus ada SPT dari Allah kayaknya. Ya, SPT-nya sudah dibuat oleh Rasulullah sejak oleh Allah dititipkan Rasulullah pada 1300 tahun yang lalu kan. Iya, di melalui Al-Qur'an. Iya, Umi. Ya, barangkali kita Umi yang lain. Ya, jadi mudah-mudahan kalau Umi memakai bahasa yang paling ringan, hendaknya kita ini semua kita yang sudah ngaji maupun yang belum ngaji, Umi pakai bahasa yang paling ringan. Ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kita mau ninggalin apa? Ninggalin amal soleh. Nah, amin. Ayo, insya Allah. Baik Umi ya, mungkin harus kita fokuskan ini pada pembicaraan kita sejak awal bahwa untuk berbicara tentang penerapan Islam syariah Islam secara totalitas ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus fokus pada masalahnya, pada sebabnya, bukan pada akibat. Betul. Nah, ya di antara itu kita mari bersama-sama juga terus mengupayakan melalui dakwah tadi Umi ya, tujuan ini hingga tercapai solusi dari akar permasalahan itu, yaitu penerapan Islam secara kafah. Ini tidak bisa ditunda, harus terus dilakukan. Ya, melalui kegiatan terus ya, semacam acara-acara seperti ini kan juga dakwah kita ya Umi ya. Itu barangkali ya dari saya untuk ini. Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Yani gimana? Iya, barangkali terakhir ya untuk para pemirsa Irana Handono ya yang berbahagia dimanapun berada. Selain kita fokus, tentunya kita juga membutuhkan modal ya Umi ya, membutuhkan modal. Orang untuk berdagang saja kan butuh modal Umi. Nah kita memahami bahwa aktivitas dakwah ini kan tijarohnya kita dengan Allah ya, perdagangan kita dengan Allah. Maka kita membutuhkan modal untuk melakukan sebuah amal perjuangan. Apa modal yang harus kita miliki? Ya tadi Umi juga menyampaikan kita mesti mengkaji pemikiran Islam kafah. Kemudian kita melakukan diskusi-diskusi yang serius ya. Yang serius ya bisa saja kan. Inginnya sekarang itu santai Umi, yang ringan-ringan begitu ya, bisa dibikin serius, kemudian juga santai dalam artian kita memiliki sebuah misi yang jelas gitu. Untuk apa? Untuk memahamkan Islam kafah, dan insya Allah ini akan bisa terrealisasi tentunya dengan secara intensif gitu ya, diimplementasikan dalam sebuah dakwah yang menyampaikan pemahaman Islam sehingga itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi intinya memang dakwah begitu ya. Nah untuk itu maka ya kita menyamakan dan untuk memperpanjang gerbong di dalam barisan perjuangan dakwah ini, dan tepat sekali speak up
saatnya muslimah bicara, dan untuk itu ya kita sambil memohon kepada Allah dengan memunculkan sikap keyakinan, kemudian keridoan, ya, mengharap keridoan Allah, kemudian menyatukan hati kita di dalam sebuah keikhlasan dalam beramal, kemudian tentunya membutuhkan kesabaran, itu yang penting sekali. Dan ketika kita sudah melaksanakan itu, maka kita berdoa kepada Allah, ya, sebagai menginginkan sebuah usaha dari kausalitasnya kita ini bisa mewujudkan sebuah kekuatan spiritual yang tiada tandingnya gitu, sampai ya Allah memantaskan kita untuk menerima pertolongannya, insya Allah diterapkannya Islam secara kafah dalam bingkai syariat Islam, begitu. Memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah, luar biasa, kata kuncinya di situ. Iya, betul. Memang saat ini apakah kita memang sudah pantas, ya? Ya, insya Allah sudah memantaskan. Intan surullah yansurkum. Jadi intinya bahwa jika kita berusaha menolong agama Allah, intan surullah yansurkum, Allah pasti menolong kita, ya. Kemudian meneguhkan sabit namakum, ya. Jadi meneguhkan pendirian kita untuk istiqomah terus berjalan, berada di jalan dakwah ini. Gitu, ya. Ya, sudah saatnya speak up. Ya. Masya Allah, ini suatu perjalanan panjang, ya, yang harus terus disusuri mulai sekarang, Insya Allah. yaitu perjalanan dalam dakwah. Dan saatnya juga muslimah speak up, betul sekali. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kita sudah kaku, tidak bisa berbicara. Ya, Umi. Di sisa umur ya, Mi, kalau kita ya, Mi, ya. Betul. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Betul. Semua punya sisa umur. Ya, semua sisa umur. Ya, yang muda juga begitu. Iya, betul. Ya, Kita tidak siapa yang tahu ya, mengetahui. Umi, ya? Kau Stephen aja umurnya masih muda, Masih ya. muda. Masya Allah. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ingin sekali kita untuk tetap berbincang dengan kedua tokoh kita, namun waktu juga yang membatasi. Terlihat juga beliau harus kembali pada aktivitas masing-masing, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tema diskusi yang juga tentu menarik untuk kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga semua kita persembahkan kepada Allah, termasuk hidup kita, pemikiran kita, semangat kita. Kita berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, insya Allah kita akan berjumpa kembali, dan mudah-mudahan kita berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Sudah ada Amin. tahapan. Amin. Alhamdulillah. Iya, amin, amin. Demikian dahulu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu Ya, Dokter. Terima kasih Ibu Sama-sama, Yani. Umi.